Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start, 'cause how you do anything is everything. Test rider Ducati Legawa Marc Marquez dikalahkan Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025. Test rider Ducati, Michel Pirro, memuji performa ciamik Johann Zarco yang mengunci kemenangan pada balapan utama MotoGP Prancis 2025. MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans pada akhir pekan kemarin berlangsung dramatis di tengah kondisi cuaca dan lintasan yang basah. Berjalan dengan kacau setelah sebagian besar pembalap mengganti motor untuk menyesuaikan kondisi trek, Johann Zarco muncul sebagai bintang. Andalan LCR Honda tersebut tampil luar biasa sebagai home hero dengan memenangi MotoGP Prancis 2025 dalam situasi yang sulit. Zarco tak terhentikan di mana dia mantap sejak awal balapan memakai ban untuk wet race saat yang lain sibuk menepis kebimbangan setelan motor. Dalam lomba selama 26 putaran tersebut, dia bahkan berhasil mengungguli Marc Marquez sebagai andalan tim pabrikan Ducati yang finish di urutan kedua. Dengan kemenangan ini, Zarco telah resmi memutus kemenangan beruntun para penunggang Ducati pada MotoGP 2025. Kemenangan rider berusia 34 tahun tersebut turut mengundang perhatian dari Michel Pirro yang merupakan test rider alias pembalap penguji Ducati. Rider Italia itu mengungkapkan kekagumannya terhadap ritme balap yang ditunjukkan Zarco untuk mengungguli Marquez. Bagi Pirro, Zarco sudah melaju dengan konstan dan menciptakan gap yang cukup mumpuni kepada peraih 8 gelar juara dunia tersebut. Zarco telah membuktikan kelasnya untuk pantas memenangi seri ke-6 MotoGP 2025 ini. Ungkapan respek Pirro kian terlihat setelah dia kembali mengingatkan bahwa Zarco pernah menjadi bagian dari Ducati. Zarco juga telah berhasil mengungguli Marquez, jadi itu berarti ia tidak hanya lambat, tapi juga pantas mendapatkannya, ucap Pirro, dilansir dari laman Motosan. Dia layak mendapatkan kemenangan ini, dan meskipun dia tidak lagi bersama Ducati. Wajar jika kita memberikan pujian atas apa yang telah dia lakukan, imbuhnya. Lebih lanjut, Pirro menegaskan kemenangan Zarco ini telah mengejutkan dirinya dan banyak pihak serta menjadi hasil yang diharapkan banyak penggemar. Hari ini adalah salah satu balapan yang sedikit gila, dengan kondisi yang sangat sulit, ucap Pirro. Saya jamin bahwa meskipun menontonnya dari luar, saya tidak iri pada mereka, karena itu adalah salah satu situasi wildcard. Tapi itu mengejutkan saya, karena Zarco sudah mengatakan kemarin bahwa jika hujan turun kami bisa bertarung untuk podium. Jadi hari ini sepertinya tidak nyata bagi saya. Dan saya pikir kita harus memberikan pujian padanya. Zarco selalu menjadi pembalap yang bekerja di latar belakang, katakanlah, dan menang di Le Mans, dengan semua penggemar itu, adalah balapan yang luar biasa, imbuhnya. Sementara itu, dua faktor yang menjadikan Marc Marquez pemenang besar di Le Mans. Johann Zarco memenangi MotoGP Prancis, tapi Marc Marquez keluar dari Le Mans sebagai pemenang besar dalam hal pertarungan gelar. Jarang kita melihat balapan seperti MotoGP Prancis 2025, di mana semua orang terus menebak sejak pit lane dibuka siapa yang akan melintasi garis finish terlebih dahulu. Start yang dibatalkan karena hujan membuat seluruh pembalap yang memakai ban basah masuk ke pit lane di akhir lap pemanasan menyebabkan restart ketika kondisi tampaknya terlalu kering untuk ban basah. 13 pembalap menerima penalti putaran panjang ganda untuk berganti ke ban kering di akhir lap pengamatan kedua. Kekacauan meletus di awal balapan saat calon juara Francesco Bagnaia terjatuh dalam tabrakan yang dipicu oleh Enea Bastianini. Kemudian hujan kembali turun, pole sitter Fabio Quartararo mengalami kecelakaan, mereka yang menggunakan ban slick akhirnya kembali ke pit lane untuk mengganti ban basah yang telah mereka buang saat memulai kembali balapan. Di tengah semua itu, Johann Zarco meraih kemenangan kedua dalam karirnya dan yang pertama bagi Honda. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan pembalap Prancis di kandang sendiri sejak 1954. Masalah bagi para penantang gelar menguntungkan Marc Marquez, karena ia dengan hati-hati memanfaatkan kondisi tersebut finish kedua yang menempatkannya kembali dalam kendali klasemen dunia dengan keunggulan 22 poin. Kedua pembalap sama-sama mendapatkan keberuntungan dengan cara yang berbeda sehingga membantu hasil yang mereka peroleh. Tidak dapat dipungkiri bahwa Zarco meraih kemenangan di kandangnya sendiri, saat ibunya pertama kali datang ke Grand Prix, datang dari keputusan strategis yang brilian dari tim LCR-nya. Dalam kejuaraan 22 ronde yang panjang dan berliku, mudah bagi akhir pekan balapan untuk menyatu menjadi satu, dalam beberapa kasus kehilangan dampaknya. Namun,
YP Prancis tahun ini akan selamanya terisolasi dalam momen olahraga kecilnya sendiri. Hari ketika hujan turun, dan di tengah semua kekacauan, di hadapan kerumunan yang memecahkan rekor. Le Marseillaise bergema di sekitar Le Mans untuk pertama kalinya di kelas utama. Sebelum hujan turun pada hari Minggu, sisa akhir pekan YP Prancis berjalan dalam kondisi normal. Dan sejak awal, Marc Marquez tampil luar biasa. Ia mencatat waktu terbaiknya di FP1 dengan ban belakang medium yang sudah dipakai 20 putaran, lalu memecahkan rekor putaran di latihan saat ia menguji sasis Ducati yang sudah diperbarui. Kecepatan balap yang tinggi membuat semua pembalap memusatkan perhatian mereka pada pertarungan untuk posisi kedua pada hari Minggu, jika lintasan tetap kering. Marquez menepis banyak hal ini, dalam beberapa hal tampak gugup. Ia berulang kali menunjukkan fakta bahwa ia difavoritkan untuk menang di kota Dangeres ketika ia terjatuh saat berada di posisi yang kuat. Yang terakhir tampaknya lebih memengaruhinya. Setelah memenangkan sprint, mempertahankan rekor 100% pada balapan yang lebih pendek musim ini. Ia mencatat bahwa kecelakaan Jerez membuatnya lebih sabar saat pole sitter Fabio Quartararo memimpin di 5 lap pertama sebelum melakukan langkah penentu di putaran ke-6. Semua mata tertuju pada Marquez sebelum dimulainya Grand Prix saat hujan turun. Kekacauan yang dipicunya di Austin menyebabkan perubahan aturan. Siapapun yang keluar dari grid untuk mengganti ban dan mengambil lap pemanasan dari pit lane akan mendapat penalti double long lap. Semua orang keluar dari grid dengan ban licin, tetapi berjalan pelan-pelan dan semua masuk di akhir lap pemanasan. Saat start yang tertunda akan dilakukan lagi, cuaca sudah cukup kering sehingga beberapa orang memilih kembali memakai ban licin. Marquez adalah salah satu dari 13 pembalap yang melakukannya di akhir lap pengamatan, bersama dengan Quartararo, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, Ai Ogura, Pedro Acosta, Joan Mir, Brad Binder, Raul Fernandez, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, dan Alex Marquez. Mereka semua mendapat penalti putaran panjang ganda, tetapi pada putaran pertama tampaknya keputusan itu tepat. Jika hujan tidak turun, 12 pembalap lain yang menggunakan ban basah akan kembali masuk pit. Waktu yang hilang untuk putaran panjang, 3 detik. Menurut catatan prabalapan dari pengawas FIM, jauh melebihi waktu 30 detik lebih yang dibutuhkan untuk pergantian motor. Marc Marquez berada di posisi kedua di belakang Quartararo pada 2 lap pertama, dan disalip oleh Alex Marquez pada putaran berikutnya. Aldeguer menurunkannya lebih jauh pada lap keempat, menunjukkan pendekatan hati-hati yang diambil Marquez. Kedua lap panjangnya diselesaikan pada lap ke-7, saat ia berada di posisi kedua di belakang Aldeguer dan masuk ke pit lane untuk berganti motor. Marquez lebih cepat 2/10 detik dari Zarco, yang memulai dengan ban basah dan memimpin pada putaran ke-8, tetapi tidak dapat berbuat banyak untuk secara substansial memangkas jarak dari pembalap LCR Honda itu. Fakta bahwa saya melakukan kesalahan di Jerez menghindari kesalahan hari ini, karena jika saya datang dari kemenangan di Jerez, saya 80% yakin saya akan terjatuh hari ini karena saya tahu diri saya sendiri, akunya setelah itu. Dalam beberapa hal, ada sedikit kemiripan dengan Titi Belanda 2016 di Assen. Balapan yang basah saat itu membuat semua pesaing Marquez menghadapi sore yang sulit dan ia memilih untuk tidak banyak bertarung ketika Jack Miller yang mengendarai Mercedes Honda melaju kencang di belakangnya. Pada hari Minggu di Le Mans, Pecco Bagnaia terjatuh dalam sebuah tabrakan yang menyebabkan akhir pekan pertamanya tanpa poin musim ini dan terpaut 51 poin di klasemen. Alex Marquez, mantan pemimpin klasemen, mengalami kecelakaan 2 kali di Grand Prix dan juga tidak memperoleh poin pada hari Minggu. Pada akhirnya, Marc Marquez tidak perlu memaksakan masalah dengan Zarco, yang secara realistis bukanlah penantang gelar. Selain nasib para pesaingnya yang sedang berjuang untuk meraih gelar, kesegaran Fermin Aldeguer sangat membantunya. Pembalap berusia 20 tahun itu berada di depan Marquez saat pembalap pabrikan Ducati itu mengambil hukuman lap panjang. Aldeguer mewarisi posisi terdepan karena Marc Marquez telah melakukan putaran panjang keduanya, sementara Alex Marquez hanya melakukan kesalahan dan melebar.